Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Alhamdulillah, today we can meet each other. And before we start, don't forget, because this is our habit, we pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidna ilma warzuqni fahma. I surrender Allah is my God and Islam is my faith and Muhammad is the prophet and gift messenger. Oh Allah, add me the science and give me the understanding. Jadi jangan lupa ya, setiap doa, setiap pertemuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang belum tahu, kelas 11 dulu juga sudah ditulis oleh kalian seperti ini. Ya. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia, untuk materi bahasa Inggris kali ini untuk kelas 12 Pak Iskandar akan menerangkan secara menyeluruh dulu sampai setengah tahun ke depan atau 1 semester. Jadi kalian bisa lihat di layar materi bahasa Inggris kelas 12 itu meliputi beberapa bidang. Salah satunya adalah reading atau bacaan. Nanti kalian akan masuk ke materi job application letter atau surat lamaran pekerjaan, instruction text, lalu news text item, dan kemudian selanjutnya adalah caption text atau visual information, lalu procedure text, dan juga dari itu tadi reading ya. Reading berarti artinya adalah bacaan. Kalian membaca, otomatis di situ ada nulis di sana. Selain itu ada expression. Expression berarti itu ada dialog atau ekspresi singkat yang bisa kalian peragakan. Pada materi expression di sini meliputi offering help atau menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan itu sebenarnya dari kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 juga ada. Nah, prinsipnya sama. Can you help me? Can I help you? Would you like to help me? Dan juga making request. Lalu expressing hope and dreams. Request ya. Sekarang orang sudah sering menggunakan kata-kata request. Request dong, minta dong. Kemudian expressing hope. Hope itu harapan. Dream itu mimpi. Expressing hope and dream. Jadi kira-kira kamu kalau mau mengungkapkan mimpi kamu itu bagaimana? Dan nanti di semester kali ini kita nggak jauh-jauh dari sini. Nah, contoh singkatnya, tapi nanti penugasan dan segala macam akan dijelaskan nanti. Misalnya dengan kalimat ini, I hope that today will be sunny. Saya harap hari ini tuh cerah. Ya. Lalu grammar, setelah reading, expression, lalu grammar. Grammar atau tata bahasa di sini nanti akan ada adverb clause. Apa itu adverb clause? Adverb clause itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seorang melakukan sesuatu. Singkatnya, adverb ini merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb atau adjective. Contohnya slowly, often, never, high. Jadi kalau slow itu adalah kata sifat, kalau slowly itu adverb atau dengan lambat. Slow lambat, slowly dengan lambat. I walk slowly, saya berjalan dengan lambat. Kemudian selanjutnya adalah adverb clause nanti juga apa sih itu clause, kemudian noun clause itu apa akan dijelaskan nanti. Ini hanya gambaran singkat saja. Lalu ada reported speech. Reported speech adalah teks yang menunjukkan informasi tentang sesuatu pada umumnya dan apa adanya. Sekedar dilaporkan saja, report. Makanya orangnya disebut reporter. Karena menunjukkan sebuah hasil penelitian ilmiah, maka report text biasanya merupakan hal seputar ilmiah, seperti fenomena alam, tata surya, planet, dan seterusnya. Lalu nanti kalian akan mempelajari tentang adjective clause. Sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah benda. Misalnya apakah benda itu berbentuk bulat, apakah warnanya hitam. Intinya
sebuah kata benda itu dengan informasi tentang objek atau ukuran. Dan adjektif itu adalah kata sifat yang menjelaskan sifat itu sendiri. Gambaran singkatnya begini, kalau ada dua kata, super and man, maka man-nya kata benda, supernya adalah kata sifat. Tapi nanti penjelasan tentang apa itu adjective clause, ya nanti kita akan masuk materi satu persatu, tidak langsung hari ini. Yang jelas tugas kalian adalah melihat apa sih kata-kata yang akan masuk ke dalam pikiran saya, dalam searching saya bahasa Inggris untuk kelas 12 kali ini. Lalu connectives atau kata sambung, menghubungkan klausa, misalnya but, when, because. Bahasa Indonesianya itu misalnya tapi, karena, itu kan kata sambung. Saya datang ke sini karena saya ada praktek. Nah, kata sambung itu nanti juga akan dijelaskan, akan masuk pada materi yang akan disampaikan di semester 1. Kemudian selain connective yang dicontohkan Pak Is tadi yang singkat, juga ada however atau meskipun, then, dan seterusnya. Atau juga untuk kalimat-kalimatnya seperti ini, menandakan waktu, susunan, menjelaskan, ini ada contoh-contohnya bisa dilihat semua. Tugas kalian hanyalah untuk melihat, oh ternyata ini toh yang akan saya hadapi. Nah, kemudian masih di grammar, nanti ada conditional. Conditional itu berarti kalimat pengandaian atau if clause, ya. Lalu causative verbs terakhir itu. Ya, saya kira itu untuk beberapa materi singkat dari bahasa Inggris kelas 12. Dan jangan lupa setiap kali Pak Iskandar itu melakukan Meet atau lewat Google Meet, pastikan kalian mengaktifkan titik 3 ini yang di sini yang Pak Is tanda ini. Lalu aktifkan teks, ya, dalam HP juga bisa. Ketika teks ini diaktifkan, kita pilih Inggris. Lalu kalau diterapkan, maka yang kalian lihat di layar di HP kalian nanti kalimat dari Pak Is itu yang bahasa Inggris akan terekam oleh laptop dan tertulis di sana. Saya akan contohkan. Okay, my students, I happy when you join in my meeting. And for you as a 12th grade, especially in Muhammadiyah school, I say welcome. Jadi kalian bisa lihat kalau Pak Is ngomong bahasa Indonesia ini acak ini. Tapi kalau Pak Is ngomong bahasa Inggris, di situ akan terbaca teks bahasa Inggris. For example, today we will learn about offering help. You can say, may I help you? Can I help you? Oke, jadi gitu ya teman-teman, murid-muridku yang dirahmati Allah. Nanti pada saat kamu mengaktifkan ini, itu akan saya gunakan sebagai penilaian speaking. So, when you speak in English and it's clear and the Google or your handphone recognize your voice, it means that you are right. Jadi kalau kamu memang ngomongnya benar, sistem ini menerima, artinya nggak usah Pak Guru, orang lain pun yang belajar di bahasa Inggris, orang sana, orang Amerika, orang Australia, itu ngerti, oh ternyata kamu ngomong itu toh. Nah, nanti penekanannya ada pada speaking, ya. Penekanannya ada speaking, because speaking is very important. For example, if you learn English and you never speak, so you only read and write. Ya, kamu hanya nulis dan baca. Padahal kemampuan yang paling dibutuhkan dalam pendekatan saintifik itu salah satunya adalah collaboration and communication. So, communication is very important. Dan belajar bahasa Inggris itu tidak perlu dihafalkan sebenarnya. Yang perlu adalah dipraktekkan. Nah, kita perlahan tapi pasti untuk kesempatan kali ini insya Allah ke depan akan kita kolaborasikan antara kelas 10, 11, 12 agar bisa menghasilkan karya-karya yang bagus,
terutama dalam bentuk record, dalam bentuk rekaman. Maka kesempatan kali ini Pak Is nggak bisa lama-lama. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa kalau sudah melihat tayangan seperti ini, kalian bisa putar ulang, oh tadi materinya apa, kemudian bisa dicoba. Nah, kadang Pak Is ngirim bentuk kuisis, ngirim bentuk link, silakan dikerjakan. Pak Is kasih toleransi sangat panjang, kira-kira 2 hari. Ya, 2 hari itu nanti bisa kalian kerjakan berulang-ulang. Nilai tertinggi akan saya ambil sebagai rata-rata. Maka sekali lagi, anak-anakku yang dirahmati Allah, simple nanti. Kalau kalian ada karyanya, mengikuti tugas, insya Allah kemampuan bahasa Inggris pun akan mudah dicapai. I think that's all for your information, and thank you so much. If you want to make a question, you can write on comment. Ya. Sekali lagi saya tunjukkan contohnya. Titik 3, lalu pencet teks, lalu Inggris, lalu terapkan. Jadi ini wajib setiap meet dengan Pak Guru harus mengaktifkan teks. The option is English. There is no Indonesia because English is international language, so you can use the facilities, and it is so easy. You just put. For example, you say something, up to you. I hope you enjoy this video. Don't forget to give comment, like, and subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.